Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Nia Rahmawati, yang kedua Nia Ruwaida, dan yang ketiga adalah Muhammad Jazim Rifai. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada sebelum masa Belanda. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama di daerah Sumatera yang letak dasarnya ini adalah Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini berada di pesisir pantai, dan kerajaan ini Islam masuk dalam kerajaan ini pada abad ke-13 sebelum Masehi. Yang kedua adalah Kerajaan Denmark atau Kesultanan Denmark. Raja yang terkenal pada masa ini adalah Raden Patah, namun peletak dasar pendiri kerajaan tersebut adalah Sultan Ali Mughayat Shah, yaitu Islam masuk pada kesultanan ini pada saat 15 sebelum Masehi. Kemudian kerajaan yang ketiga adalah Kesultanan Pajang. Kerajaan ini sebenarnya adalah penerus dari kerajaan Denmark, namun kerajaan ini didirikan oleh Joko Tingkir. Yang keempat adalah Kesultanan Cirebon. Kerajaan ini berada di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan dan dipimpin sendiri oleh Sunan Gunung Jati. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nila Ruwaida. Keagamaan antara kerajaan Islam di Indonesia. Politik sendiri adalah segala sesuatu atau aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Sedangkan agama sendiri merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan. Agama di Indonesia lebih sering dikatakan dengan Islam, sebab mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Di dalam Islam, hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama-tama memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak tertentu atau kerajaan-kerajaan tertentu yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi di Indonesia. Sedangkan hubungan antar kerajaan-kerajaan Islam lebih banyak terletak dalam bidang budaya dan keagamaan, sehingga terjadi perdebatan. Perdebatan itu antara hubungan Islam dan politik tidak akan pernah berhenti, baik itu di dunia Islam maupun di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri, relasi antara Islam dan politik sudah ada semenjak Islam masuk. Akan tetapi, perdebatan yang sistematis baru terjadi pasca kemerdekaan Indonesia, yang dimana perdebatan itu begitu nyata ketika diadakannya rapat BPUPKI dan memuncak dengan keluarnya Piagam Jakarta. Namun, pada akhirnya hubungan antara Islam dan politik dalam bentuk formal tidak terrealisasi dalam konstitusi Indonesia, sehingga jalan alternatifnya adalah terbentuklah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jazim Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazim Rifai dengan nomor 5203 200072 dari kelas GMIC. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai tentang pola masuknya Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazim Rifai dengan nomor NIM 203200072 dari kelas GMIC. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai pola masuknya Islam di Indonesia. Salah satu sebab Islam berkembang pesat di Indonesia adalah karena Islam sendiri itu saat akan masuk agama Islam tidak melakukan paksaan sama sekali. Oleh sebab itu Islam di Indonesia sekarang berkembang sangat pesat sekali. Banyak sekali teori-teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Dan teori yang paling terkenal itu ada 4. Yang pertama yaitu teori Gujarat atau teori dari India, yaitu menyatakan bahwa Islam sendiri masuk di Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Lalu ada lagi yang namanya teori Mekah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Lalu yang ketiga ada teori Persia yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sama dengan teori Gujarat tadi, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Dan yang keempat dan terakhir yaitu teori dari Cina yang menyatakan bahwa Islam sendiri masuk di Indonesia itu pada abad ke-9 Masehi. Islam masuk ke Indonesia itu sendiri melalui beberapa cara. Yang pertama ada perdagangan, yang kedua ada perkawinan, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada kesenian, yang kelima ada politik, dan yang keenam ada tasawuf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.